Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur kembali kepada Tuhan karena hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan bahwa kesukaan ialah Taurat Tuhan, maka betul ada badai dihadapi, tapi dia diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tidak akan mengalami panas terik, melainkan daunnya tetap hijau, ada tetap buahnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang yang merenungkan firman Tuhan bukan berarti tidak mengalami masalah, bukan tidak mengalami pergumulan, tapi orang yang merenungkan firman Tuhan sekalipun dia mengalami masalah, dia mengalami pergumulan, dia tetap kuat menghadapi badai karena landasan hidupnya, dasar hidupnya adalah kebenaran firman Tuhan. Dan melalui program Bible and Coffee ini, saya selalu berulang-ulang mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo kita jadi berkat buat orang lain. Dari sosial media kita bagikan renungan-renungan singkat ini sehingga ada banyak umat Tuhan lainnya juga turut dikuatkan, turut diberkati melalui apa yang kita bagikan. Haleluya. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh tak henti-hentinya kami melihat anugerah-Mu, kasih setiamu, pertolongan-Mu ada dalam kehidupan kami. Karena itu kami rindu merenungkan firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Kejadian pasal yang ke-23, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Kejadian pasal 23 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga, firman Tuhan katakan begini. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Saudara dikasih dalam Tuhan, satu kali Sarah mati dan Abraham sebagai seorang suami, dia menangisinya, dia meratapi. Jelas sebagai seorang suami dia kehilangan, sebagai seorang suami dia merasa down, sebagai seorang suami yang ditinggalkan meninggal oleh istrinya yakni Sarah, dia merasa sedih. Itu sebabnya kalau ada masalah, ada pergumulan, ada yang kehilangan, wajar jika kita sedih, wajar jika kita menangis. Tapi apa yang Alkitab selanjutnya katakan di ayat yang ketiga? Apa yang Abraham lakukan? Ayat 3 bilang begini, sesudah itu, sesudah apa? Sesudah Abraham datang meratapi dan menangisinya, sesudah itu Abraham bangkit, saudaraku. Dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het. Jadi gini saudara, betul kita bisa meratapi, kita bisa nangis, kita bisa sedih, kita bisa merasa terpukul. Tapi kita mesti bangkit, kita mesti bertindak, kita mesti move on, kita mesti maju. Gak bisa kita stuck diam di satu tempat yang hanya menangisi masalah, yang hanya menangisi pergumulan, yang hanya menangisi apa yang sudah tidak ada. Kita harus bangkit, life must go on, hidup harus berlanjut, saudara dikasih dalam Tuhan. Iya kan? Itu sebabnya saya mengajak dengan kasih Kristus kepada orang-orang yang memang sudah ditinggalkan oleh kekasihnya, oleh orang-orang dekat. Ingat, kita akan kembali bersama-sama bertemu dalam kemuliaan Tuhan. Alkitab dengan jelas mencatat bahwa kita akan berjumpa dengan mereka kembali. Ini hanya perpisahan sementara, karena kita akan bertemu dalam kekekalan. Karena itu pastikan jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Boleh sedih, boleh menangis, boleh meratapi. Abraham lakukan itu sebagai bapa orang beriman. Tapi ayat 3 Alkitab katakan sesudah itu Abraham bangkit. Ada waktunya kita mesti bangkit. Jangan biarkan iblis mengambil alih keadaan. Jangan biarkan kita terus terintimidasi. Jangan biarkan kita terus dilemahkan sehingga akhirnya kita tidak lagi bisa melakukan apa-apa. Hidup kita terpuruk, hidup kita hanya menangisi keadaan, hidup kita hanya menyesali yang terjadi. Jangan sampai iblis ambil bagian dalam hal ini.
Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita harus bangkit. Kenapa kita harus bangkit? Yang pertama, karena kita tahu Tuhan ada dalam setiap masa depan kehidupan kita. Amin. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang terbaik di depan sana. Asalkan kita mau bangkit, kita mau berjuang, kita mau maju, kita mau melangkah, kita akan melihat perkara dahsyat di depan sana. Tapi kita gak akan pernah bisa melihat sesuatu yang Tuhan buat kalau kita gak terlebih dahulu bangkit. Yang kedua, kenapa kita perlu bangkit? Karena rancangan Tuhan sudah nyata dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu raih. Bagaimana cara kita raih? Kita mesti melangkah. Bagaimana cara kita raih? Kita mesti maju. Tapi untuk melangkah dan maju terlebih dahulu mesti apa? Mesti bangkit. Gitu kan. Dan yang ketiga, kenapa kita mesti bangkit? Kalau kita tidak bangkit, kita akan semakin terpuruk. Dan ketika kita terpuruk, semakin hancur. Dan ini adalah pekerjaan iblis. Jangan sampai kita kalah dalam kita berperang. Alkitab jelas katakan, hendaklah kita memakai perlengkapan senjata perang, sehingga akhirnya kita hidup melihat kuasa Tuhan, kita hidup melihat kemuliaan Tuhan. Terutama ketika kita mesti menyadari bahwa kita hidup harus bangkit. Jelas firman Tuhan katakan, bangkitlah dan jadi teranglah, sebab terang Tuhan telah terbit atasmu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun setiap umat Tuhan berada pagi hari ini, saya mengajak setiap kita, apapun yang sedang kita gumuli, kita masih punya Tuhan. Apapun yang sedang kita gumuli, ingatlah Tuhan sudah pernah lakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara dahsyat dalam kehidupan kita. Karena itu hari ini pun Dia akan tetap lakukan yang sama dalam apa yang pernah Dia buat dan kerjakan dalam kehidupan kita. Tugas kita adalah percaya, tugas kita adalah bangkit, tugas kita adalah maju, tugas kita adalah tetap terus berharap dan bersandar kepada Tuhan, karena dari Tuhan datang pertolongan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun setiap kita berada, saya mengajak setiap umat Tuhan yang mungkin hari-hari sedang terpuruk. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, ayo serahkan kepada Tuhan. Apapun yang menjadi latar belakang yang membuat engkau terpuruk, sehingga engkau berkata, pendeta saya sulit untuk bangkit, pendeta saya gak bisa lagi untuk berdiri, saya gak mampu menghadapi masalah dan pergumulan yang hari-hari ini sedang menimpa hidup saya. Sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Allah, saya katakan, engkau adalah anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah punya rencana yang dahsyat dalam kehidupanmu untuk hari depanmu. Itu sebabnya jangan mau dibiarkan digagalkan oleh pekerjaan iblis yang tidak membuat engkau bangkit dari setiap keadaan. Ayo bangkit, karena kita masih punya Tuhan. Ayo bangkit, karena Tuhan sudah rancangkan yang besar, yang dahsyat dalam kehidupan kita di hari depan kita. Ayo bangkit, karena kita tahu hidup kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat, yang mampu membuat kita segala sesuatu dilakukan kita jadi kuat. Kita jadi lihat perkara-perkara dahsyat yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, asalkan kita mau bangkit. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa, hamba ucapkan berkat buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari sedang terpuruk, yang hari-hari ini sulit untuk move on dari setiap keadaan yang membuat dia kecewa, yang membuat mereka luka, yang membuat mereka tawar hati. Hamba berdoa hari ini dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah setiap hati mereka, sehingga hari ini ada api kebangkitan di hati mereka untuk maju, untuk melihat kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan yang ada di hadapan mereka. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang berbeban berat diberikan kelegaan di dalam nama Yesus, sehingga hari ini adalah hari di mana kami bangkit dan melihat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Tuhan mau kita bangkit menghadapi masalah. Tuhan mau kita melihat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah masalah. Karena itu tetap kuat, karena Tuhan akan berperkara dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.